Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Silakan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول بما لهدتك تهمل. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadiratul kiram, jamaah pengajian Masjid Al-Amin, mata'anallahu fituli hayati. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran Bapak di sini, langkah kakinya Allah angkatkan derajat, dan langkah kaki kirinya Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Maka juga teruntuk Ketua DKM beserta pengurus dan jajarannya,
mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah. Teruntuk kepada guru saya, guru kita semua, Kiai Haji Ustadz Encik Burhan, Kiai Haji Abi Halim, Al-Habib Amri Azamatkan, Ustadz Burda, Kiai Haji Ahmad Baisuni, semuanya guru-guru kita semua, mudah-mudahan dijaga ilmunya, dijaga kesehatannya, Allah luaskan rezekinya, Allah angkatkan derajatnya fi dunya wal akhirah. Maka insyaallah di sini kita akan membaca hadis demi hadis tentang bagaimana tabarruk, ngalap berkahnya para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menjelaskan kisah-kisah bagaimana begitu luar biasa mengambil keberkahan sahabat kepada baginda Rasul, kita harus mengetahui apa itu berkah. Berkah itu al-barakatu ruhul ata. Kalau dalam bahasa kerennya, sentuhan yang tidak terlihat. Al-barakatu ruhul ata, sentuhan yang tidak terlihat. Anugerah pemberian dari Allah yang tidak terlihat tapi terasa. Itu berkah. Namun supaya lebih jelas apa itu berkah, ziyadatun fil khair. Yang pertama, Allah akan tambah kebaikan. Yang kedua, wa nama'u fi rizki, dimudahkan sekali ketika mendapatkan rezeki. Terus apalagi, tidak berhenti mendapatkan nikmat, bahagia di dalam kehidupannya, selalu senang ketika mendapat barang-barang dalam artian fadbil mata'umi, ketika mendapat kesenangan, al-surur, dia bahagia. Terus yang kedua, apa berkah? Ila sirrun ilahi azimun, suatu rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Wa kanzun rabbaniun karimun, kunci gudang yang begitu besar daripada Tuhan yang Maha Dermawan. Wa minnatun rahmaniyatun jalilatun, anugerah yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang, jalilah, yang di dalamnya penuh dengan keagungan. Apa itu berkah? Al-barakah taksurul qalil, selalu bersyukur walaupun kita mendapatkan rezeki yang sedikit. Wa tajammulul hayat, bagus dalam akhlaknya. Wa taksibu ridho, apapun pekerjaannya ridho, walaupun dia jadi OB ridho. Yang penting tidak ketinggalan sholat 5 waktu. Walaupun dia tukang sampah ridho, yang penting dia enggak ketinggalan sholat 5 waktu. Walaupun dia ngebersihin di got atau apa, yang penting sholat 5 waktu kita ketinggalan. Watu maknina, hatinya selalu tenang, itu berkah. Sedikit bersyukur, banyak bersyukur, itu berkah. Berkah itu walaupun miskin, fakir, tapi tetap tidak meninggalkan sholat, itu berkah. Terus ketika dia mendapatkan rezeki yang banyak, tidak lupa atas perintah Allah, itu berkah. Simpel aja. Nah kebalikannya, apa itu istidraj? Istidraj itu adalah yaitu sesuatu keberkahan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keberkahan yang dicabut oleh Allah? Dia banyak harta tapi enggak pernah sholat. Simpelnya aja. Dia fakir, miskin, curhat sama orang tapi enggak pernah sholat. Walaupun fakir miskin, kalau enggak pernah sholat dia dicabut keberkahannya. Dia banyak harta di mana-mana, enggak pernah sholat, sama Allah serahkan setan yang mengurusnya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mudah-mudahan cucuran keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Intinya berkah itu sedikit banyak kita bersyukur. Nah, baik. Selanjutnya ini ada cerita menarik. Bapak-bapak, jadi awas, keberkahan itu, ngalap berkah itu sudah dilakukan oleh para sahabat, namun kita jangan keliru dalam melakukannya. Pertama, kita bacakan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abi Thalhah
keluar rumah, faqubido sobi, maka memang ketika Abi Thalhah mau mencari obat, itu anaknya sedang sakit panas. Ketika dalam sakit panas, sebelum pulang, faqubido sobi, maka itu anak Abi Thalhah meninggal dunia. Umurnya ya baru 8 atau 9 tahun. Falamma raja Abu Thalhah qala ma fa'ala ibni. Aduh. Jadi pas pulang sudah meninggal. Nanya sama istrinya, nama istrinya Ummu Sulaim. Wahai istriku Ummu Sulaim, ma fa'ala ibni, bagaimana keadaan anak kita? Akhirnya kata Ummu Sulaim, huwa askunu makan. Aku menenangkannya. Udah tenang, makan dulu. Ada lagi tidur katanya, padahal sudah meninggal. Makan. Faqarabat ilaihil asya fata'asya summa asaba minha falamma faraga. Akhirnya setelah makan malam dia berhubungan suami istri. Berhubungan badan bersama istri. Maka setelah berhubungan suami istri pada malam harinya, wa'ru sobiya menceritakan. Tapi ini Ummu Sulaim bagus ketika menceritakannya. Wahai suamiku, kalau misalkan engkau dititipin unta sama orang lain, itu bukan punya kita. Terus diambil lagi sama yang punyanya. Ridho gak? Ya ridho, kan bukan punya kita. Terus kalau misalkan kita dititipin kambing, terus kambing itu mau diambil sama orangnya, terus kita marah. Kira-kira orang itu akan marah kepada kita? Marah. Oh baik. Menurut kamu anak kita titipan bukan? Iya, titipan Allah. Kata Ummu Sulaim, Allah sudah mengambil titipannya. Allah. Anak kita sudah wafat tadi malam sebelum kita makan. Allahu Akbar. Itu subhanallah. Maka akhirnya falamma asbaha Abu Thalhah, maka pada pagi harinya Abi Thalhah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian kronologis semalam. Kata Abi Thalhah, kata baginda Rasul, "Arastumul lailah?" Apakah semalam kamu berhubungan suami istri? Baginda Rasul sudah tahu. "Arastumul lailah?" Apakah semalam kamu berhubungan berpengantin? Naam, betul. Langsung baginda Rasul berdoa, "Allahumma barik lahuma." Semoga Allah berkahkan keduanya. Kok Allah berkahkan engkau wahai Abi Thalhah, dan Allah berkahkan istrimu Ummu Sulaim. Fawaladat gulaman, maka lahirlah anak. Jadi meninggal, hamil 9 bulan lahir anak. Ketika sudah lahir, maka mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, "Amahu syai'un?" Bawa kurma enggak? Oh bawa, 1 butir aja dibawa. Maka fa'akhadha, diambil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama daghaha, itu kurma langsung dimamah. Summa akhoda, maka dimasukkan. Wahanna, kau ditahnik. Jadi yang mentahnik anak Abu Thalhah itu adalah baginda Rasulullah SAW. Siapa anak yang baru lahir itu? Abdullah bin Abi Thalhah. Namanya Abdullah bin Abi Thalhah, salah satu sahabat yang mendapat jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, itu tabarruk. Yang kedua, tabarukan daripada baginda para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Abi Hurairah setelah diangkat menjadi gubernur Mesir curhat. Jadi bapak-bapak awas, para sahabat itu akhir-akhirnya kaya semua, jadi jabatan tinggi. Abi Hurairah jadi gubernur Mesir, Bilal bin Rabah jadi gubernur Damaskus. Itu memang awal-awalnya aja. Nah, waktu jadi gubernur, ini Abi Hurairah pernah curhat. Apa itu curhat? Maka kata Abi Hurairah, satu ketika aku dalam keadaan lapar, 3 hari 3 malam belum makan, maka curhat ini kan udah lama baru curhat. Maka ketika Abu Bakar lewat, aku pura-pura
an ayatin min kitabillah, aku pura-pura menanyakan masalah tentang ayat Allah. Padahal tujuanku agar Abu Bakar mengajak aku makan. Tapi ternyata famar walam yaf'al, maka Abu Bakar berlalu dan tidak mengajak aku makan. Maka ternyata lewatlah Umar, sama. Awalnya aku pura-pura bertanya tentang masalah tentang ayat di dalam kitab Al-Quran. Ternyata sama, Abu Umar bin Khattab pun tidak mengajak aku makan. Begitupun Sayyidina Utsman, begitupun Sayyidina Ali. Terus apa? Ketika lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata siapa? Abi Hurairah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika aku melihat baginda Rasul, maka baginda Rasul terhenti dan aku melihat senyuman yang indah. Ya Aba Hirrah, alhik, ikut aku. Masya Allah, udah tahu mukanya pucat ya. Udah tahu baginda Rasul Abi Hurairah mukanya pucat. Ya Aba Hirrah, alhik, ikut aku. Maka kata Abi Hurairah, fataba'tuhu, maka aku mengikuti di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas masuk ke rumah baginda Rasul, kata baginda Rasul, ini ada susu. Min aina hadzal laban, kata Abi Hurairah, dari mana ini susu? Oh, ini hadiah untuk si fulan, katanya. Terus Aba Hirrah, qultu labaika. Ya udah, ini ada satu mangkuk, ya mangkuk, ya kayak mangkuk lah, mangkuk cukup paling buat 2 orang. Kata baginda Rasul, alhik ila ahli suffah fad'uhum li. Ahli suffah kan ada 70 orang, undang semuanya. Aduh, kata ini nih kisah beliau. Ya baik ya Rasulullah, betul, iya, diundang. Maka datanglah ahlu suffah. Ahlu suffah itu memang orang-orang yang hidup di emperan itu, para santrinya baginda Rasul. Kelebihan ahlu suffah, ketika mereka wa idza atatu hadiyatun arsala ilaihim wa asaba minha. Kalau dikasih hadiah kepala kambing, contoh, itu ada 70, itu balik lagi, dioper lagi. Jadi satu orang mikirin, teman saya mungkin belum makan, dioper lagi. Yang kedua sama pikirannya, oh mungkin teman saya juga belum mau bikin. Itu sampai 70 orang, sampai balik lagi. Itu ahlus suffah tuh. Walau kana bihi mukhassasah, memikirkan orang lain walaupun dalam keadaan lapar. Akhirnya singkat cerita, kumpul tuh. Pas kumpul, kata baginda Rasulullah SAW, khud fa'atihim. Abi Hurairah, ini mangkok, nanti biar yang ahli suffah aja dulu yang minum. Maka akhirnya apa? Fayashrabu hatta yara, summa yuraddu ala ya al-qadha, fayashribu hatta yarwa, summa yuraddu ala ya al-qadha. 70 orang bapak-bapak minum regut. Kata Abi Hurairah, ini kita nggak kebagian. Waktu itu curhat, saya ini pasti nggak kebagian. Diminum sampai 70 masih ada. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Baqitu ana wa anta. Hanya kita berdua, hanya aku dan engkau. Akhirnya kata Abi Hurairah, Qultu sodakta ya Rasulullah. Itu udah lemas ngomong gitu. Benar ya Rasulullah. Maka baginda Rasul pun tersenyum, fashrab, kamu duluan yang minum. Kata Abi Hurairah, faqa'attu fasharibtu, maka aku duduk, maka aku minum. Kata baginda Rasul, minum. Ishrab, aku minum lagi. Kata baginda, famazala ishrab, minum terus, minum. Hatta qultu la walladzi ba'asaka bilhaq. Jadi ternyata itu mangkuk sebesar ini diminum 70 orang masih utuh seukuran takarannya. Kata Abi Hurairah, demi zat yang mengutusmu, ma ajidu lahu maslakan, sudah tidak ada jalan tempat lagi, semuanya penuh dengan air susu. Maka fa'ataituhu al-qadha fahamidallah wa yasama wa syariba. Akhirnya baginda Rasul itu meminum bekas
70 ahli sufa. Jadi satu mangkuk. Baginda Rasul itu minum satu wadah dengan 70 mulut. Allah. Hari ini bekas istri dipilih-pilih. Mazal. Itu baginda Rasulullah SAW. Dan itu sering dilakukan oleh ulama-ulama Lebanon, ulama Syria, ulama Mesir, bahkan Imam Masjid Nabawi. Itu pernah ketika bertemu dengan almarhum Ustadz Arifin Ilham, minum dulu, kamu minum san. Baru itu imam. Masya Allah. Itu memang contoh daripada baginda Rasulullah SAW. Waktu datang Syekh Al-Amin dari Lebanon itu, kita suruh minum duluan. Satu gelas. Ada 20 orang yang hadir. Beliau terakhir. Allahu Akbar. Mau dicoba? Ya Allah. Nah itu ya. Itu cara sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, nah ada juga ngambil berkahnya ketika siapa? Para sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali di sini bagaimana ngambil tabaruk ya, ngambil tabaruk daripada baginda Rasul. Salah satunya adalah tabaruknya apa? Kita bacakan hadisnya, yaitu pakaian. Baginda Rasul itu dikasih pakaian burdah, jubah. Nah, ketika dikasih pakaian jubah, maka itu dipuji. Ada salah satu sahabat, ya Rasulullah, ma ahsana hadihi fa aksinuha. Ya Rasulullah, baju engkau bagus sekali. Bagaimana kalau misalkan boleh dong buat saya tuh bagus kayaknya. Itu baru dikasih. Maka langsung baginda Rasul, faqala na'am, ya. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mau berangkat itu dibuka bajunya, jadi pakai baju, ada baju lagi. Jadi baginda Rasul itu pakai baju berlapis, dibuka langsung diberikan. La'amahu ashabuhu, marah. Itu sahabat ditegur. Ma ahsanta hina ra'aita Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadaha muhtajan ilaiha. Kamu itu gimana sih? Kamu jangan sekali-kali muji baju yang dipakai oleh baginda Rasul. Baginda Rasul itu pasti ngasih katanya. Jadi bapak-bapak, kalau ada yang ngomong gini, Masya Allah, ini Pak Jul bagus amat mobilnya. Itu minta berarti. Kata walaupun gak minta, itu sudah minta. Terus apa? Suma sa'al tahu iyaha wa qad arabta annahu la yus'alu syai'an fayamna'uhu. Kamu kan tahu baginda Rasul setiap ada yang muji pasti dikasih. Baginda Rasul itu fatona. Ketika ada yang muji yang dipakai barang, berarti dia menginginkannya. Jadi sering bapak-bapak kayak gitu. Ya Rasulullah, engkau bagus sekali, kasih langsung. Enggak minta. Jadi muji dikasih. Saya pernah kejadian 7 tahun yang lalu, lagi makan sama ketua DKM Masjid Al Munawwarah. Saya ngomong bercanda aja lagi makan-makan, ada kiai. Pak Haji itu bajunya bagus amat. Berapa beli di Mekah itu? Berapa ya kata dia? 500 rial. Masya Allah, makan. Langsung dibuka. Set aja dibuka. Pakai kaos oblong dia. Saya kan muji, iya. Terus ada kiai membacakan hadis ini. Akhirnya saya kasih juga, kok enggak, kamu kan gede badannya, enggak cukup saya. Allah. Nah itu. Jadi walaupun kita tidak niat mau minta, boleh, tapi fatonah. Baginda Rasulullah SAW itu tanggap, berarti dia itu menginginkan pakaian. Hati-hati, Masya Allah. Rumahnya bagus amat, jangan dikasih itu, Maya. Baik. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bacakan hadis daripada tabarruknya. Tabarruk, terus ditanya, kenapa kamu menginginkan? Rojautu barokataha hina labisaha Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ali ukafinu fiha. Akhirnya enggak apa-apa, kata saya ridho, kata baginda Rasul. Akhirnya orang itu nangis. Saya berharap, saya ingin keberkahan daripada pakaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
agar kelak meninggal nanti ini baju menjadi saksi supaya membela saya. Subhanallah. Dua. Yang ketiga, tabarruk daripada rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'aitu Rasulullah wal halaku yahlikuhu wa atafa bi ashabuhu. Allah. Jadi menarik. Ketika baginda Rasul dicukur itu sahabat udah ngumpul. Udah ngumpul, nunggu. Ngumpul. Dicukur kan suka dicukur. Potong apalagi kebetulan waktu tahallul. Ngumpul ribuan sahabat. Akhirnya fama yuriduna antaqa'a sya'ratan illa fi yadi rajul. Pas ngumpul, tahu baginda Rasul pengen rambut baginda Rasul. Setiap satu sahabat dikasih satu helai rambut. Jadi ternyata bapak-bapak sudah ribuan helai rambut baginda Rasul yang dipegang itu asli, insya Allah. Ada yang di Turki kan rambutnya, ada yang di Mesir, ada yang di museum di London, ada di museum di Vatikan, ada rambut baginda Rasul. Ada di Cina, ada. Memang dibagi satu helai satu rambut. Ribuan sahabat itu. Dan rambut baginda Rasul itu memanjang. Pernah dipakai ke Fajrul Salam. Apalagi cucu cicit keluarga baginda Rasulullah SAW itu sudah dapat dipastikan mendapat rambut helai per helainya daripada baginda Rasulullah SAW. Abi Mukti, Kiai Mukti Uli sudah dikasih itu. Jadi memanjang. Panjang, tadinya ya paling segini, memanjang. Subhanallah. Itu tabarukan lewat rambut. Hadis selanjutnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sahabiah yang tabarukan keringat. Ini menarik. Jadi waktu baginda Rasul yadkhulu baita Ummu Sulaim, masuk ke rumah Ummu Sulaim, maka nginep tidur. Ketika tidur kan di atas tikar. Ketika tidur maka apa? Waqad araku wastasfa'a araquhu ala qit'atin adimin alfiros. Kata Ummu Sulaim, aku melihat air keringat baginda Rasul itu banyak keringatan. Jadi baginda Rasul itu kadang-kala kalau habis tidur keringatnya itu nempel kemana keringat penuh, tapi wangi. Tidak ada tubuh sewangi daripada wanginya tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal anbari wal miski. Wanginya tubuh baginda Rasul lebih wangi daripada minyak misik, lebih wangi daripada minyak anbar. Kita lanjut. Setelah baginda Rasul beranjak pergi, fa fatahat atidataha, aku buka ikatan itu karpet, aku bawa potongan kain, faja'ala tunasyafu dalikal araqu fata'siruhu fi qarariha. Maka aku ambil berbotol-botol minyak wangi, aku peras. Jadi gini, diambil air keringat, jadi dijadiin minyak wangi. Terus baginda Rasul, ini diapain karpet saya? Balik lagi. Kata baginda Rasul, ya Ummu Sulaim, ma tasna'ina ya Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan sama keringat aku? Enggak nyuruh, kaget. Diperos aja. Wangi soalnya. Lebih wangi daripada minyak misik. Diperos lagi. Terus kata siapa? Ya Rasulullah, narju barakatahu lisibyanina. Saya ingin keberkahan dari air keringatmu agar anakku menjadi anak yang soleh, agar anakmu menjadi ulama, agar anakmu menjadi orang yang selamat. Kata baginda Rasul, jika memang demikian, asabti, insyaallah anakmu menjadi anak yang soleh. Allahu Akbar. Keringatnya bisa dipakai botolan minyak wangi. Itulah tabarruknya bagi para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Siti Maimunah sama. Ketika baginda Rasul itu dibekam setiap tanggal-tanggal Ayyamul Bid. Kata baginda Rasul, pakai batok ya, dibekamnya pakai batok. Buang. Pas keluar cepat amat ini ngebuang darah. Kata baginda Rasul, mata senain, apa yang kamu lakukan? Kamu cepat sekali membuang darahku. Kata Siti Maimunah, sudah aku buang ke dalam perutku.
Jadi diminum. Allahu Akbar. Diminum darah baginda Rasul. Kata baginda Rasul, siapa saja yang darahnya menyatu dengan darahku, haramallahu jasadahu ala niran, Allah haramkan jasadnya dimasukkan ke dalam neraka. Terus tabarukannya Siti Asma. Siti Asma itu adik Siti Aisyah. Abu Bakar punya anak Siti Aisyah, Siti Asma sama siapa? Abdurrahman. Nah, kesaksian Siti Asma, ternyata baginda Rasul pernah mendapat hadiah, yaitu pakaian jubah Toyalisah Kisra dari Raja Kisra, linatun yang sangat halus seperti sutra. Dan ini dipegang oleh Siti Aisyah sampai dia wafat. Dan ternyata Siti Aisyah itu punya kebiasaan, kalau ada yang sakit, fanahnu nagsiluha lil marad. Ini dicelupkan baju baginda Rasul yang jubah. Setelah dicelupkan, diperat, maka itu ditempel ke tubuh apa yang sakit, itu sembuh. Apa? Wa yustasfa biha. Selama 40 tahun lebih ini Siti Aisyah suka ngobatin orang dengan pakaian bekas pakaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyakit apa aja sembuh. Wa yustasfa biha. Itu boleh ngalap daripada keberkahan pakaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus para sahabat itu pernah berebut air wudu. Awas. Ini ada. Jadi baginda Rasul itu, kita bacakan hadisnya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajr ila butha. Jadi udah nunggu kalau bagian Rasul mau wudu, sahabat udah nunggu. Fatawadda summa shalla zuhur. Waktu itu salat zuhur raqatain wal asr, salat asar. Jadi ketika dalam perjalanan dari dikosor. Nah, ketika itu baginda Rasul ambil wudu, sudah siap bejana di bawah. Pas beres wudu, fa'akhadat biyadihi fawadhaha ala wajhi. Langsung berebutan. Bahkan hatta farqa taktilan, hampir saling membunuh mereka rebutan bekas air wudunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas ditanya bagaimana, fa idzan hiya abradu minas salji wa atyabu raihata minal miski. Air wudu baginda Rasul lebih sejuk daripada salju, lebih wangi daripada minyak misik. Subhanallah. Rebutan. Tepat. Yang selanjutnya, ngambil tabarruknya ketika perang Khandaq. Ini cerita yang luar biasa. Ketika perang Khandaq, satu ketika sudah 10 hari ini sahabat tidak menemukan makanan. Akhirnya Abi Thalhah melihat baginda Rasul udah pucat, 10 hari enggak makan. Dan baginda Rasul kelihatan di sini ada kurang lebih 10 batu. Udah kelihatan lemas bagi, tapi terus ngangkul, langsung turun. Akhirnya Abi Thalhah enggak tega lihat baginda Rasul udah pucat, udah lemah, langsung menemui istrinya. Wahai istriku Ummu Sulaim, punya makanan enggak? Ada, tapi fihi sa'un minasyair walana bahimatun dajidun. Punya tapi cuman 1 sok gandum, ya paling cuman punya 3,5 liter, dan cuman punya satu-satunya kambing betina yang muda. Ya udah masak. Beres dimasak. Pas beres masak, summa walaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya aku bertemu dengan baginda Rasul. Kata si Ummu Sulaim, awas, la tafdahini bi Rasulillah wa bima ma'hu. Jangan kau mempermalukan aku di hadapan baginda Rasul dan para sahabat. Maksudnya apa? Malu kalau enggak kebagian. Pokoknya jangan semuanya. Ada 1000 bapak-bapak. Itu hendak ada 1000. Awas, jangan salah ngomong. Nanti bisikin aja ke baginda Rasul. Cuman 3 orang jatahnya. Akhirnya itu fajituhu fasaratu fakultu ya Rasulullah dzabahna bahimatan lana wa tahnan sa'an min sya'irin kana indana fata'ala anta wa nafarun ma'aka. Ya Rasulullah, sudah disiapkan
Gandum 3,5 liter sudah matang dan kambing muda betina sudah matang. Tolong engkau aja yang makan dan nafarun 3 orang aja. Oh begitu? Ya udah. Baginda Rasul langsung balik kanan, datang ke tempat yang tinggi. Ya ahlal Khandaq. Aduh, kata Jabir. Kata siapa? Kata Abi Tolha. Ya ahlal Khandaq. Ini Jabir ya, bukan Tolha. Ini Jabir. Inna Jabiran qad sana'a suwaron. Sesungguhnya Jabir sudah memasak masakan daging kambing daging kambing muda dan gandum. Fahayya halabikum. Semuanya datang ke rumah Jabir. Allahu Akbar. 1.000 orang datang. Jatah buat 3 orang. Akhirnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul tahu Jabir panik. Wahai Jabir, la tanzilunna burmatakum wa la tahbizunna ajinakum hatta ajil. Kamu pulang, tapi jangan dulu itu dibuka periuk ya, penutup masak gulai kambing betina, dan jangan dibuka dulu itu adonan gandum sehingga aku datang, nanti aku yang buka. Faji'tu, maka aku datang. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakdumu. Ketika baginda Rasul dan para sahabat datang, itu istrinya kaget. Abi Tolha, saya kan ngomong 3 orang itu kenapa yang datang 1.000 orang katanya. Terus bukan Abi Tolha, Jabir, kata istrinya Jabir, aku kan nyuruh 3 orang, bika wa bika. Saya jangan salahkan saya, bika wa bika, gara-gara kamu. Kata siapa? Kata Jabir, wahai istriku, qad fa'altul ladzi qulti. Aku sudah sampaikan apa yang kamu sampaikan, bahwa ini jatah buat 3 orang. Tapi baginda Rasul ngumumin ke semuanya. Ya Allah. Akhirnya fa akhrajat lahu ajinan. Kata baginda Rasul, mana gulai kambing? Bawa. Adonan roti bawa. Langsung dibuka oleh baginda Rasul, diludahin itu gulai kambing, dan diludahin itu adonan gandum. Langsung ditekan itu tangannya, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u habizatan faltahbizma'i waqdahi min burmantikun. Kata baginda Rasul, 1 nampan 10 orang. 1.000 orang dari sini kemana tuh? Berapa nampan kira-kira? 1 nampan 10 orang. Pokoknya ada berapa nampan? 1 nampan 10 orang. Itu dipotongin. Potong. 1 potong. Ada yang udah kenyang belum? Belum, tambah lagi sama gulainya. Tapi kata baginda Rasul, Jabir, jangan kau lihat. Kamu nyium, jangan kau lihat. Ngedon kalau kamu lihat katanya. Itu apa yang terjadi? Kata Jabir, hatta taraku wan harapu. Udah masih lapar ya Rasulullah, 1.000 orang sama. Kami sudah kenyang. Tidak ada tempat lagi. Hatta taraku, semua meninggalkan, kembali ke Khandaq. Kata baginda Rasul, coba buka lagi itu gulainya. Wa inna burmatana la tagitu kama hiya. Ketika aku buka itu periuk, itu sama jumlah potongannya seperti semula. Allahu Akbar. Wa inna ajidatana la khubza kama huwa. Ketika aku buka adonan masih ngebul seperti semula. Allah, itu keberkahan daripada air ludahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya boleh ngalap berkah ya. Saya itu dikasih sama guru ngaji itu jubah. Terus sama Pak Kiai Janjarnuji dikasih jubah. Ada itu dari guru-guru ya. Hadiah katanya. Allah seneng banget itu dikasih sorban. Seneng banget itu. Masya Allah. Jadi saya berkesannya ketika dikasih langsung buka, saya langsung pakai. Itu supaya senang. Jadi supaya senang yang ngasih, ketika yang ngasihnya itu senang, di depan dia kita harus kalau pakai minyak wangi. Terus kalau dikasih makanan, kalau bisa di situ makan dulu. Itu sebetulnya sunnahnya. Baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu jadi ngalap berkah itu boleh. Silahkan. Sama siapa? Ulama, tapi ulama-ulama yang tabahur ya. Jangan yang ngaku-ngaku ulama, guru ngalap berkah. Makanya kalau mohon maaf,
di pondok-pondok itu biasanya kalau ustadz atau kiai habis ngaji itu santrinya itu biasanya itu ada 2 gelas kosong bapak-bapak nih. Pak kiainya langsung ngiciin ke gelas kosong dan langsung ditaruh. Kalau nggak habis, nanti habis diminum. Kalau kopi itu dikedok sama ininya pak. Pesantren tuh adat istiadatnya biasa sampai rebutan, apalagi Sprite minumannya. Kalau bulan puasa kan suka banyak susu, Sprite atau apa. Nah itu rebutan. Itu seperti itu biasa. Jadi biasanya ada gelas kosong diciciin, kan nggak boleh bekas guru mah ya. Kalau calik sudah meninggal biasanya gitu. Kalau guru biasa kiai di mana itu diincar tuh. Ada berapa puluh gelas pas meninggal rebutan tuh. Bajunya itu nanti sama nyai dikasih-kasih. Nah itu ngalap berkah itu dalam artian mahabbah ya. Mahabbah kita kepada guru-guru, mahabbah kita kepada orang-orang soleh. Nah itulah bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suka diajak jarah dulu sama orang tua, kadang suka diludahin ya. Lagi kecil, nyalangap cenah. Diludahin pok. Tapi yang ngeludahinnya tarawihnya itu setiap malam 30 juz. Yang ngeludahin mulut. Jadi setiap malam 30 diludahin. Tadinya gini amat ya, padahal ternyata ini ya berkah ya. Ditiupin, diminumin. Nah, jarah-jarahin kiai-kiai, didoakan. Nah itu kerasanya nanti setelah dewasa, setelah rumah tangga, yaitu keberkahan itu sesuatu anugerah, sentuhan yang tidak terlihat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan jika ada yang sakit, ada yang punya problem, mudah-mudahan pada hari ini Allah sembuhkan penyakitnya. Problemnya mudah-mudahan ada solusi, ada jalan keluar. Dan segala hajat kita punya cita-cita, kita punya hajat, punya target. Mudah-mudahan keberkahan pengajian ini Allah sampaikan hajat-hajat kita. Targetnya semoga Allah sampaikan. Permasalahan-permasalahan mudah-mudahan Allah selesaikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kelemahan dan kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.